Shalom saudara, sebelumnya kami ucapkan selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun yang baru. Kami berdoa biar di Natal kali ini damai sejahtera, sukacita Natal selalu menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita saudara. Bukan hanya pada waktu hari Natal saja, tapi di seluruh kehidupan kita ada damai sejahtera karena Yesus dan keselamatannya menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita. Dan kami berdoa biar di tahun yang baru nanti segala sesuatu yang baik Tuhan akan tambah-tambahkan dalam kehidupan setiap kita. Makin lama kita akan makin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, bahkan selalu ada harapan, pertolongan, serta kekuatan dalam kehidupan saya dan saudara. Biasanya saudara, untuk memperingati hari Natal, kita akan menjadi lebih sibuk daripada hari biasanya. Kita akan lebih banyak menghabiskan waktu di dalam gereja untuk mempersiapkan acara Natal, perayaan Natal, lagu-lagu pujian yang akan dibawakan, bahkan drama, makanan, dekorasi, dan lain sebagainya saudara. Tetapi saat ini menjadi Natal yang berbeda bagi setiap kita. Dengan situasi dunia yang seperti ini saudara, situasi keadaan setiap kita saat ini, akhirnya kita tidak bisa lagi berkumpul bersama-sama secara ramai-ramai saudara. Tetapi saudara, biarlah esensi daripada Natal itu tidak hilang. Bukan tentang seberapa besar perayaannya, bukan tentang seberapa banyak orang yang berkumpul merayakan Natal, tetapi seberapa besar kita bisa memaknai esensi dan mengerti daripada arti Natal itu sendiri saudara dalam kehidupan setiap kita. Bahwa Yesus telah lahir, Yesus telah hidup dalam hidup kita, maka harusnya ada perubahan demi perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Makin hari kita makin disempurnakan, semakin hari kita semakin seperti Kristus yang telah menyelamatkan setiap kita. Dan saudara, saat ini kita memperingati Natal, bukan lagi Yesus datang sebagai seorang bayi, karena hal itu sudah terjadi ribuan tahun yang lampau saudara. Tetapi saudara, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa satu saat nanti Yesus akan kembali datang, tapi bukan dalam rupa seorang bayi lagi, tapi dia datang sebagai penguasa, sebagai raja, bahkan dikatakan sebagai hakim atas dunia ini. Kita membuka di dalam Matius 25 dimulai dari ayat yang ke-31. Dikatakan demikian. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Saudara, ayat ini begitu luar biasa yang saya katakan tadi, bahwa satu saat nanti kita akan mengalami kedatangan Yesus yang kedua, yaitu sebagai raja, dan dia sebagai hakim atas dunia ini. Ayat ini mengatakan sama seperti seorang gembala yang akan memisahkan domba dan kambing saudara. Dan ini bukan serta-merta berbicara yaitu domba hewan atau kambing hewan secara harafiah saudara. Ini adalah sebuah kiasan. Di episode sebelumnya saudara, saat menyembah, kami membahas tentang para gembala dan tentunya juga membahas tentang domba. Dan saudara tahu bahwa ternyata para gembala upahan saat itu yang malaikat datangi untuk memberitakan kabar kelahiran Yesus, ternyata mereka adalah gembala-gembala yang gak sembarangan. Kenapa saya sebut tidak sembarangan?
Karena mereka adalah gembala-gembala khusus, gembala-gembala upahan yang dipilih oleh para imam saudara saat itu untuk menggembalakan domba-dombanya. Karena domba-domba ini sangat spesial. Ternyata domba-domba yang dimaksudkan di dalam Alkitab ini adalah domba-domba pilihan. Itu domba-domba yang akan menjadi korban bakaran di bait Allah, yang akan diberikan kepada Allah saudara. Dan kita tahu bahwa domba-domba itu bukan domba yang bercacat celah, tapi domba yang benar-benar kudus, benar-benar suci, tidak ada cacat, tidak ada celah, yang badannya gemuk, tambun saudara, sehat. Itu yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk menjadi kesenangan di hadapan Tuhan saudara. Nah saudara, ayat ini berkata demikian. Waktu Yesus nanti datang yang kedua, dia seakan-akan akan menjadi seperti gembala ini, gembala yang agung. Dia akan memisahkan kawanan domba dan juga kawanan kambing saudara. Kenapa ada dua binatang yang menjadi kiasan di dalam Alkitab ini? Setiap kita pasti kita sudah tahu saudara, bahwa domba itu karakternya lebih baik daripada kambing. Domba karakternya itu lebih nurut dengan gembalanya. Domba tidak bisa hidup tanpa gembalanya, selalu bergantung kepada gembalanya. Kemanapun gembalanya pergi, dia akan ikut saudara. Pada waktu gembalanya berhenti, dia akan berhenti. Pada waktu gembalanya berjalan, dia akan ikut berjalan bersama-sama dengan gembalanya saudara. Pada waktu gembalanya memberi ia makan, ia akan makan dengan penuh sukacita. Dan kita lihat karakteristik daripada domba ini juga, mereka tidak egois. Karena mereka mempedulikan teman-temannya yang lain saudara. Memastikan bahwa teman-teman yang ada di kanan, kiri, depan, belakangnya, mereka juga bisa memiliki makanan yang sama yang mereka makan saat itu saudara. Saudara, ini karakter yang luar biasa. Biarlah setiap kita saat ini belajar daripada domba-domba ini. Dan setiap kita pun saudara, menjadi seperti domba-domba ini. Maksudnya adalah kita adalah anak-anak Tuhan yang nurut saudara dengan kehendak Tuhan. Mau dibentuk, rela dibentuk, walaupun hal itu mungkin sakit dalam kehidupan kita. Tapi lewat setiap masalah yang kita hadapi, itu adalah kesempatan bagi kita untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Dari situlah proses kehidupan kita dibentuk saudara. Dari yang mungkinnya kita punya karakter yang tidak baik, karena diproses lewat masalah, maka seharusnya firman Tuhan menjadi pegangan kita, maka outputnya akan baik, hasilnya akan baik, yaitu karakter kita akan dibereskan, akan disempurnakan saudara. Makin hari, makin mirip seperti yang kita sembah, yaitu seperti Kristus. Nah biarlah setiap kita menjadi seperti domba ini saudara, menjadi anak-anak Tuhan yang berjalan sesuai dengan tuntunan arah daripada gembala agung kita, yaitu Tuhan kita. Bukan kita hidup semau kita sendiri, bukan kita hidup sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan kita saudara, tetapi biarlah kita hidup menjadi seperti kerinduan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, sehingga setiap perencanaannya dalam hidup kita bisa digenapi saudara. Dan dikatakan bahwa Yesus akan datang yang kedua kali sebagai hakim memisahkan domba dan kambing. Kenapa disebut kambing? Nah saudara, kambing di dalam bahasa aslinya saya telah melihat bahwa ini bukan kambing hewan saudara, tapi ini sebuah kiasan untuk menggambarkan bahwa kambing adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak saleh, orang-orang yang melawan Allah, orang-orang yang tidak mau melakukan firman, orang-orang yang munafik, yang dia mengatakan hal yang rohani, mengatakan hal-hal yang berbau dengan firman Tuhan, tapi pada hakikatnya dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak melakukan semua hal itu. Dan dikatakan waktu Yesus datang yang kedua kali nanti saudara, ia akan memisahkan orang yang saleh dengan orang yang tidak saleh saudara. Pastikan saat ini kita menjadi orang-orang pilihan, orang-orang saleh di hadapan Tuhan. Bukan seperti kambing ini saudara. Karena karakteristik daripada kambing ini susah diatur saudara.
Nah, kita pun melihat ada banyak orang, atau mungkin kita sendiri pada waktu dulu, kita pun gak mau diatur. Kalau kita diingatkan oleh firman Tuhan, kita selalu berdalih. Kita lebih memilih pilihan hidup kita. Kita lebih memilih gengsi kita. Tidak mau melakukan firman Tuhan, saudara. Tetapi dikatakan saat ini, biarlah setiap kita tidak menjadi seperti seekor kambing yang selalu melawan, yang tidak mau diatur, bahkan yang tidak tahu aturan. Tetapi kita mau menjadi domba-dombanya Allah yang tak bercacat, tak bercela di hari kedatangannya yang kedua. Dan kami berdoa, saudara, biar hari ini kita diingatkan kembali bahwa setiap Natal seharusnya menjadi satu peringatan bagi setiap kita. Bukan peringatan Yesus datang ke dunia lahir sebagai seorang bayi lagi, tetapi satu saat nanti Yesus akan datang ke dalam dunia ini. Dia akan menjadi raja. Dia akan menjadi hakim atas seluruh umat manusia. Dan pastikan, saudara, setiap kita di hari Natal ini, kita menjadi domba-dombanya Allah yang tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan. Bahkan setiap hari, setiap waktu disempurnakan oleh firman Tuhan, oleh kehendaknya. Adanya perubahan dalam kehidupan kita, menjadi orang-orang Kristen yang sejati. Bukan KTP, tetapi sejati, karena kita menghidupi firman Tuhan itu. Kristus ada dalam hidup kita, sehingga satu saat nanti Yesus datang, kita bersama-sama Tuhan juga akan memerintah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.